Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 13 ayat 7. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Apabila kita menuliskan kalimat berlagak kaya atau pura-pura miskin di mesin pencari seperti Google, maka kita akan menemukan ada tulisan atau video-video yang menayangkan hal tersebut. Televisi pun ada yang membuat acara semacam itu, dan tampaknya mendapat rating yang baik atau diminati sebagai hiburan, meskipun kadang terlihat bahwa video tersebut bukan murni reality show, melainkan settingan. Saya tidak ingin menyebut salah satu acara TV, tapi jika ingin tahu, acaranya biasanya mendandani artis dengan baju lusuh, dipasang rambut palsu atau topi yang kumal, mengenakan sandal jepit, lalu berakting memelas mencari target untuk meminta bantuan atau sedekah. Mereka kaya tapi pura-pura miskin. Amsal pagi ini membahas tema itu. Ada yang berlagak kaya tetapi tidak punya apa-apa, dan ada yang berpura-pura miskin tapi hartanya banyak. Apakah Amsal ini menyoroti perilaku semacam yang ditunjukkan dalam tayangan yang kita bahas tadi? Atau lebih sekedar menunjukkan bahwa ada orang-orang yang memang berperilaku demikian dalam kehidupannya? Bisa jadi, tapi jika demikian, pelajaran apakah yang didapat? Ada satu artikel yang saya baca bahwa Amsal ini mengajarkan sebuah pilihan hidup. Dalam artikel tersebut menggunakan terjemahan lain yang bunyinya demikian: adalah orang yang membuat dirinya kaya, maka satu pun tiada padanya, dan adalah pula orang yang membuat dirinya miskin, maka padanya banyak harta benda. Jadi kata yang digunakan bukan berlagak dan berpura-pura, melainkan membuat dirinya. Kita dapat menemukan contoh orang yang membuat dirinya kaya tapi tidak beroleh apa-apa, seperti Achan yang mencuri barang jarahan, Gehazi yang mengambil barang persembahan Naaman. Contoh sebaliknya adalah Musa. Ia tumbuh dalam asuhan putri Fir'aun yang pasti berlimpah harta, kekayaan, kuasa, dan ilmu. Tetapi Musa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semua itu, dan di usia 80 tahun ia mendengar suara Tuhan dan menerima panggilannya. Saya kira interpretasi ini lebih kaya dan mendalam, sebab akan menantang kita pada satu keputusan. Apakah kita memilih harta dunia atau harta abadi? Mendengar suara Tuhan jauh lebih berharga daripada apapun. Daud pun memilih hal tersebut. Baginya 1 hari di pelataran rumah Tuhan lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Memilih harta abadi mengharuskan kita untuk berani membayar harganya. Apakah yang rela kita buang untuk mendapat harta sesungguhnya? Mungkin tidak harus se-ekstrim Musa yang meninggalkan istana untuk menjadi hamba Allah. Barangkali kita dapat memulai dengan yang lebih sederhana. Misalnya, tinggalkan HP untuk sementara waktu dan ambil waktu lebih banyak untuk membaca firman-Nya. Contoh lain, memangkas waktu dan uang yang kita keluarkan untuk hobi dan mengarahkannya pada pekerjaan Tuhan. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.